Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepatnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Nah, berkenaan dengan soal nomor 5 di mana dituntut untuk membuat sebuah video presentasi terkait dengan proposal penelitian yang sudah saya buat. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan ya hasil dari proposal penelitian yang saya buat minggu lalu untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu metodologi penelitian tindakan kelas. Nah, untuk hari ini adapun yang saya presentasikan yaitu terkait tentang judul, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian adanya tinjauan pustaka, dan yang terakhir itu tentang metodologi penelitian. Nah, jadi kemarin salah satu dosen saya sudah menganjurkan untuk membuat prosa penelitian ini dengan tulis tangan. Nah, jadi ini sudah saya siapkan ya. Nah, dari beberapa tugas kemarin, jadi sekarang sudah jadi proposalnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk itu lanjut aja, saya akan menjelaskan satu persatu untuk presentasi hari ini. Oke, baiklah, lanjut. Yang pertama itu tentang judul. Nah, jadi hari ini judul PTK yang akan saya sampaikan yaitu terkait tentang upaya meningkatkan gairah belajar siklus hidrologi melalui media atau alat peraga pada mata pelajaran geografi kelas 10 di SMA Negeri 2 Sembawa. Nah, ini disusun oleh saya sendiri, Della Aldiana, NIM 2017 133 024. Nah, baiklah, adapun alasan saya tentunya memilih salah satu judul penelitian ini adalah menurut saya kemarin sedikit bercerita dulu. Saya kemarin pernah mengajar di salah satu sekolah yaitu SMA Patra Mandiri 2 ya, tepatnya di Pelaju di Sungai Gerong. Nah, di situ saya belajar langsung, mengajar langsung kepada anak-anak tentang sama halnya dengan penelitian proposal yang saya buat, yaitu tentang siklus hidrologi begitu. Nah, jadi di situ saya melihat bahwasannya sebelumnya anak-anak ini belum pernah belajar menggunakan alat secara langsung begitu, media secara langsung. Jadi biasanya mereka masih menggunakan manual ya, materi-materi yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Nah, dari saya mengajar di situ, mungkin ada beberapa pengaruh begitu, beberapa dampak ya yang dihasilkan dari saya menggunakan alat atau media yang saya buat sendiri ya, terkait tentang siklus hidrologi ini. Jadi anak-anak lebih mudah memahami dan anak-anak bisa belajar langsung begitu dengan adanya alat peraga ini. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, dapat kita rumuskan ada dua, yaitu apakah ada pengaruh pembelajaran dengan menggunakan media alat peraga dalam proses belajar mengajar, dan yang kedua bagaimanakah pelaksanaan proses belajar mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga. Nah, yang selanjutnya itu tentang tujuan penelitian. Jadi salah satu tujuan penelitian saya yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh penerapan pembelajaran dengan menggunakan alat peraga ini, serta memberikan pengetahuan serta pemahaman baik bagi guru maupun bagi siswa terkait penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga. Nah, jadi alat peraga yang sudah saya buat kemarin itu saya berikan kepada sekolah tersebut. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali karena sambutan yang baik sekali dari baik kepala sekolahnya dan anak-anak yang lainnya. Oke, lanjut ke manfaat. Jadi manfaat penelitian yang saya buat ini ada 3, yaitu bagi sekolah, bagi peneliti, dan bagi siswa. Nah, kita lanjut saja ya.
Oke, yang selanjutnya itu tentang tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka ini berisi tentang landasan-landasan teori begitu. Kemudian tentang kajian relevan, kerangka berpikir serta hipotesis. Nah, jadi terkait dengan landasan teori, jadi landasan teori ini bisa kalian isi dengan apa pengertian dari gairah belajar, kemudian ciri-cirinya, faktor-faktor, kemudian alat peraga pendidikan bisa kalian jelaskan di landasan teori. Kemudian adanya kajian relevan. Jadi di sini saya mencari dua jurnal atau dua makalah orang lain gitu kan. Nah, yang saya kaitkan dengan penelitian yang saya buat. Jadi hampir sama begitu penelitian orang lain dengan penelitian saya, dan nantinya itu akan terlihat bagaimanakah adanya perubahan atau tidak begitu. Nah, kerangka berpikir saya rasa itu dari kita sendiri ya, kemudian adanya hipotesis juga. Nah, yang terakhir itu adalah metodologi penelitian. Nah, metode penelitian ini waktu dan tempat penelitian itu dilaksanakan pada bulan April tentunya ya, bulan-bulan kemarin. Nah, kemudian penelitian ini dilaksanakan di Banyuasin. Nah, metodologi penelitian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka rancangan penelitian yang dipilih ada penelitian tindakan kelas, penelitian atau PTK. Nah, dapat disimpulkan juga bahwasanya penelitian PTK merupakan suatu pencermatan terhadap tindakan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam kelas secara bersamaan. Nah, jadi lebih kepada terjun langsung ke lapangan begitu. Jadi kita lihat dan kita mendeskripsikan sendiri, kita analisis dari apa yang kita lihat di lapangan secara langsung begitu. Nah, adapun model PTK yang dikembangkan itu saya ambil dari penelitian yang digunakan dari model Chemis dan MC Tegrat. Nah, jadi kemarin dosen yang dosen yang terkait dengan pelajaran ini tentang proposal ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahasanya ada beberapa model-model dalam PTK, yaitu dari menurut para ahli. Nah, salah satu yang saya buat, yang saya gunakan itu menurut Chemis dan MC Tegrat. Nah, lanjut di sini ada juga tentang subjek penelitian PTK ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sumbawa. Nah, kemudian ada pun populasi dan sampel. Nah, kalau populasi dan sampel ini melibatkan beberapa siswa, seluruh siswa, bukan beberapa siswa ya, tapi seluruh siswa di SMA Negeri 2 Sumbawa, lebih terkhusus di kelas 10 begitu. Nah, ada pun prosedur penelitiannya. Jadi prosedur penelitiannya ini saya menggunakan 2 siklus ya, 2 siklus. Jadi siklus pertama itu tentang perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Nah, sama dengannya siklus yang kedua. Kalau siklus kedua itu lebih ke kita melihat gambaran dari siklus pertama. Nah, kalau dirasa masih ada kurang, nah nanti di siklus kedua ini akan kita perbaiki lagi. Nah, kemudian ada instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian ini aku menggunakan lembar observasi, wawancara, dan LKS. Jadi lebih kepada kita mendekatkan diri ke siswa, kemudian kita ajak berbicara, dan kita memberikan sedikit tugas begitu. Nantinya yang terakhirnya akan kita berikan tugas. Nah, kemudian yang terakhir itu terdapat teknik pengumpulan data dan analisis data. Nah, kalau teknik pengumpulan data ini lebih ke yang tadi ya, observasi, kita melihat langsung gitu. Kemudian ada wawancara dan LKS. Nah, kemarin tuh saya menggunakan menggunakan aplikasi. Jadi anak-anak tuh bisa langsung mengukur begitu. Sebenarnya pembelajaran yang mereka sedang hadapi itu adakah
membuat mereka itu mengerti begitu, paham atau tidak paham. Nah, begitu. Nah, yang terakhir itu adalah analisis data. Jadi data yang didapat pada setiap siklus akan dianalisis dengan data yang diolah begitu, dan disajikan adalah kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi yang pertama itu ada analisis data kualitatif. Jadi kualitatif itu berdasarkan hasil wawancara, aktivitas guru, aktivitas siswa, dan model pendekatannya. Nah, kalau ke kualitatif itu lebih kepada data yang diperoleh, dianalisis dan diolah melalui kualitatif, yaitu nilai rata-rata. Nah, kurang lebih presentasi dari proposal saya begitu saja, Bu. Nah, saya harap jika masih ada salah-salah kata ataupun kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.